Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang nasionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam konteks sikap nasionalisme masyarakat Indonesia, mana di antara tindakan berikut yang mencerminkan implementasi nilai-nilai pasal tersebut? Di sini permasalahannya tentang perekonomian, terus kekeluargaan, asas kekeluargaan, tentang nasionalisme. Nah, ini hubungannya nasionalisme perekonomian yang berasas kekeluargaan. Atau perekonomian yang berasas kekeluargaan yang nasionalisme. Mana di antara tindakan berikut yang mencerminkan implementasi nilai-nilai pasal tersebut? A. Membatasi perkembangan sektor informal untuk meningkatkan pendapatan pajak. Sektor informal ini seperti pedagang kaki lima, terus warung kelontong, cilok yang keliling itu, penjual cilok, penjual makanan ringan. Nah, itu termasuk sektor informal. Kalau pedagang atau membatasi perkembangan sektor informal, berarti ini yang masyarakat kecil akan susah ini. Berarti tidak berasas kekeluargaan. Nah, kurang pas ini. Yang B sekarang yang B. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan di wilayah tertinggal. Sumber daya alam tetapi kepentingan pembangunan di wilayah tertinggal. Berarti tidak menyeluruh. Ini bukan jawaban. C. Mengisolasi ekonomi nasional dari pengaruh global untuk mempertahankan kemandirian ekonomi. Ini asas kekeluargaannya tidak disinggung. D. Aktif mengembangkan usaha yang berbasis komunitas dan koperasi. Koperasi ini masalah ekonomi juga memiliki asas kekeluargaan atau gotong royong. Gotong royong. Nah, ini mengarah ke persatuan kan, bareng-bareng kan, berarti nasionalisme. Membuat komunitas, berbasis komunitas. Nah, ini nasionalisme, nasionalisme. Berarti jawabannya adalah yang D. E. Menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional yang lebih berpengalaman. Ini kekeluargaannya nggak ada ini. Nomor 2. Cara belanja dewasa ini mengalami perubahan. Teknologi yang berkembang pesat membuat toko online menjamur. Hal tersebut berdampak kepada membanjirnya produk luar yang bisa dibeli dengan mudah dan cepat. Menyikapi hal ini sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sebaiknya permasalahannya adalah produk luar mudah didapat, mudah dibeli. Nah, dibeli dengan mudah atau cepat. Permasalahannya ada di teknologi. Nah, teknologi yang maju membuat barang-barang dari luar mudah dibeli dan cepat. Apa yang harus kita lakukan sebagai yang memiliki jiwa nasionalisme, penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme? A. Menghindari penggunaan teknologi dalam berbelanja dan lebih memilih membeli produk di pasar lokal. Membeli produk di pasar lokal ini bagus, tetapi masalah menghindari penggunaan teknologi ini kurang bagus. Karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi jangan sampai tertinggal.
Yang B, menggunakan kemajuan teknologi untuk memajukan persatuan dan kesatuan. Nah, ini menggunakan kemajuan teknologi. Ini bagus. Kita seharusnya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini masalahnya di sini. Nah, ini benar, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi di soal ini hubungan di soal itu permasalahannya adalah masalah dagang, perdagangan. Ya, ini bukan masalah perdagangan kalau yang B ini. Yang B ini tidak dijelaskan tentang perdagangan. Ya, berarti salah. C, menggunakan kemajuan teknologi untuk mempromosikan produk dalam negeri ke pasar nasional. Ini bagus, tetapi permasalahannya adalah mempromosikan produk dalam negeri ke pasar internasional. Nah, ini ke pasar internasional. Permasalahannya di sini adalah barang dari luar membanjiri produk dalam negeri. Banyak. Nah, ini menjelaskan tentang produk yang dipromosikan ke luar negeri. Masalahnya di nomor 2, ini permasalahannya adalah banyak barang luar negeri yang membanjiri di negeri kita. Berarti ini bukan jawaban. D, menggunakan kemajuan teknologi untuk menanamkan gerakan mencintai produk lokal. Nah, ini kita sebagai penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, walaupun kita sudah sudah nasionalisme, membeli barang-barang barang-barang dalam negeri, tetapi orang lain bagaimana? Nah, kita memanfaatkan teknologi, menggunakan sosmed atau yang lainnya untuk mempromosikan bahwa barang dalam negeri itu bagus. Ayo mari kita beli. Nah, itu. Yang E, memberikan bantuan biaya kepada pelaku usaha UMKM untuk bisa lebih berkembang. Ini juga bagus. Tapi lebih bagus yang D karena ini mungkin karena tidak menyinggung teknologi. Nah, karena tidak menyinggung teknologi. Nah, masih berhubungan dengan perdagangan ini kalau UMKM. Oke, lanjut nomor 3. Sikap nasionalisme yang sehat dapat tercermin dalam penerimaan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, manakah dari sikap berikut yang paling tepat mencerminkan hubungan antara nasionalisme dan pluralisme? Pluralisme itu, plural itu jamak artinya. Jamak, berarti banyak. Yang kita bahas berarti nasionalisme dan pluralisme. Nah, A, mengutamakan kepentingan satu kelompok budaya di atas yang lain demi demi persatuan. Nah, di sini satu kelompok budaya. Ini berarti mengarah partikularisme. Ini partikularisme. Ini paham partikularisme atau eksklusifme. Nah, ini nggak bagus ini. Mementingkan satu kelompok saja. Ini bukan jawaban. Kalau yang B, mendorong homogenisasi budaya untuk mencapai identitas nasional yang kuat. Yang identitas nasional yang kuat ini bagus, tetapi ini mendorong homogenisasi. Homogen itu satu, menjadikan homogen. Berarti tidak bermacam-macam. Sedangkan di sini adalah nasionalisme dan pluralisme. Majemuk berarti. Nah, berarti ini yang menjadi masalah. Homogenisme, bukan itu ya. C, menghargai dan mengakomodasi keragaman budaya sebagai kekuatan nasional. Nah, ini menghargai dan mengakomodasi keberagaman. Nah, keberagaman budaya ini adalah pluralisme. Banyak. Keberagaman itu kan banyak. Sebagai kekuatan nasional. Nah, berarti yang ini yang C. Dia menolak pengaruh budaya asing untuk melindungi budaya lokal.
ini nasionalisme, tapi pluralismenya tidak dibahas yang D ini. Mengkelompokkan masyarakat berdasarkan suku dan agama untuk menghindari konflik. Nah, untuk menghindari konflik itu malah kita saling menghormati, toleransi, bukan dikelompok-kelompokkan. Salah. Nomor 3 C, lanjut nomor 4. Persaingan produk dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan bagi Indonesia. Apa yang terjadi jika kita tidak membeli produk dalam negeri? Rasa cinta tanah air kurang. Nah, ini kan apa yang terjadi jika kita tidak membeli produk dalam negeri? Dampak kalau kita tidak membeli produk dalam negeri. Ya, bukan rasa cinta tanah air berkurang, bukan. Bukan ini. B, berkurangnya pendapatan negara. Ya, bisa saja. C, berkurangnya produk dalam negeri. Boleh, bisa saja. Produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar. Ya. Yang E, melemahnya perekonomian negara. Ya, bisa saja. Tetapi jawabannya itu yang D. Kenapa? Produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar. Nah, di sini persaingan produk dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan bagi Indonesia. Nah, di dalam negeri itu ada produk luar dan produk dalam negeri. Kalau kita tidak membeli produk dalam negeri, banyak yang membeli produk luar, maka produk dalam negeri ini akan kalah saing dengan produk luar. Kalau produk dalam negeri ini kalah saing, nah bisa saja melemahnya perekonomian negara, mungkin saja, bisa saja. Atau berkurangnya pendapatan negara, mungkin. Tetapi ini masih kemungkinan, bisa saja pendapatan negara malah bertambah. Kenapa? Karena produk yang datang itu kan ada pajaknya, bisa saja. Berarti ini masih belum tentu. Berkurangnya produk dalam negeri, berkurangnya produksi produk dalam negeri, bisa saja, tapi ini belum pasti. Tetapi yang D ini jelas sudah pasti. Kalau kita banyak yang membeli produk luar, otomatis produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri. Oke ya. Ini kan bisa, kalau yang C ini kan bisa saja produk dalam negeri terjual di mancanegara tapi tidak laku di Indonesia. Berarti kan produksinya tetap berjalan. Masih ada yang memerlukan kok. Nah, berarti yang lebih spesifik adalah yang D. Lanjut nomor 5. Perhatikan poin berikut ini. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat dibuktikan pada nomor nasionalisme dan multikultural. Multikultural berarti banyak kultur. Nah, banyak kultur. Nasionalisme dan multikultural. Nomor 1, tidak terpengaruh budaya asing yang bertentangan dengan budaya bangsa. Ini multikulturalnya tidak ada. Aktif ikut kegiatan gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Gotong royong berarti kan banyak orang, apalagi dalam kegiatan masyarakat. Nah, masyarakat itu sudah banyak orang, namanya gotong royong ya bersama-sama, berarti ini multikultural. Nah, kalau bersama-sama berarti ini termasuk nasionalisme. Nomor 2. 3. Mengembangkan bangsa dan negara dengan prestasi internasional. Prestasi internasional. Ini bukan kayaknya. Kemudian 4. Mengembangkan sikap toleransi. Kalau sikap toleransi kan bersama-sama. Banyak orang. Sikap toleransi. Maksudnya toleransi masa sendirian kan enggak. Toleransi kepada yang lain. Berarti kan multikultural. Multi kan, nggak mungkin individu. Nah, yang nomor 4 juga. Nomor 5, menjaga nama baik bangsa dan negara serta identitas nasional. Menjaga nama, oh ini bukan. 6,
berteman dengan orang dari suku yang berbeda, nasionalisme dan multikultural. Nah, berarti 2, 4, 6. Mana ini? 1, 2, 4, 1, 5, 2 ini ya. Berarti ini bukan. Ini 2. Ini yang iya. Terus 2, 4, 6. 2, 4. Ini yang bukan. 2, 4, 6. Nah, ini D. 4, 5, 6. Nah, ini 5-nya yang bukan. Oke, kita sudah membahas 5 soal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS dan menjadi PNS. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.